Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Puji Syukur nomor 330. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Penulis kitab kebijaksanaan mengajak kita untuk merenungkan betapa baik dan indahnya hidup di dalam tuntunan Roh Allah yang memberikan kepada kita rahmat kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah roh yang sayang akan manusia, yang mengingatkan manusia untuk hidup secara benar di hadapan Allah sendiri. Roh inilah yang kemudian juga menuntun kita untuk mengenal Allah dan kehendak-Nya, dan bahkan juga untuk dapat semakin menyerupai Dia di dalam kasih dan kebenaran. Maka mari sekarang kita mempersiapkan hati kita dan mohon semoga Allah mencurahkan roh kebijaksanaan itu juga dalam diri kita, agar kita semakin layak dan pantas di hadapan-Nya. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau senantiasa memperhatikan isi hati kami. Tuntunlah hati dan lidah kami dengan roh-Mu, agar kami pun turut menghadirkan kasih bagi semua orang di sekitar kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Kasihilah kebenaran, hai para penguasa dunia. Hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas.
dan carilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh orang yang tidak mencobainya. Ia menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syakwa sangka terhadapnya. Pikiran bekang-bekung menjauhkan dari Allah, dan orang bodoh yang menguji kekuasaannya pasti dienyahkan. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keruh, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai dosa. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya, dan pikiran pandir dijauhinya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia, tetapi si penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyaksikan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya, dan mendengarkan ucapan lidahnya. Sebab Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia, dan Dia yang merangkum segala-galanya tahu apa saja yang disuarakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain, tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh, dan Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, dan segala jalanku Kau maklumi. Refrain, Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Refrain, Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun ada di sana. Refrain, Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di saat sana pun tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Refrain, Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hendaknya di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini.
jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tak mungkin tidak akan ada penyesatan. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa membayangkan bahwa hidup kita ini dapat membuat orang lain hidup dalam kesesatan atau sebaliknya hidup di dalam kebenaran. Contoh, kalau misalnya ada seorang anak mau menyeberang jalan, sebagai orang tua atau di sekolah dulu kita diajarkan sebelum menyeberang jalan lihat ke kanan dan ke kiri baru menyeberang. Kalau Anda adalah orang yang melakukan penyesatan, Anda akan mengatakan menyeberang saja, tidak usah lihat ke kiri ke kanan. Dan yang terjadi adalah bisa saja Anda kalau beruntung melewati jalan tersebut tanpa ditabrak. Tapi kalau dalam kondisi jalan ramai seperti jalan di depan sana, hampir pasti bahwa kita akan tertabrak. Tapi itu karena ada orang yang mengatakan seperti itu. Kalau Anda menjadi orang yang menuntun kepada kebenaran dan kebaikan dan kehidupan, maka Anda akan mengatakan hati-hati, lihat ke kiri dan ke kanan sebelum menyeberang jalan. Dalam kehidupan sehari-hari pun demikian adanya kita. Sebagai orang tua, Anda bisa menjadi dalam tanda petik membuat anak Anda kehilangan orientasi hidup, kehilangan kebahagiaan, kehilangan perasaan nyaman dan aman, merasa tersiksa, merasa tidak punya masa depan, atau bahkan merasa tidak punya home, tidak punya tempat di mana bisa mengalami yang namanya sukacita hidup. Atau Anda menjadi orang tua yang dapat menjadi mentor, Anda bisa menjadi contoh dan teladan untuk anak-anak Anda. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari di dunia kita bekerja, kita bisa menyesatkan orang lain dengan mengatakan, sudah santai-santai saja, tidak usah kerja keras. Lihat itu dia kerjanya, kalau kita kerja 8 jam sehari, dia mungkin cuma kalau dihitung-hitung 4 jam saja. Tapi kan gaji sama, Ji. Apalagi kalau bos tidak lihat, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda sebagai seorang yang menjadi teladan, Anda dilihat atau tidak dilihat, ada bos atau tidak ada bos, Anda tetap melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab Anda. Maka semoga kita tidak menjadi sumber penyesatan dalam hidup ini, melainkan dengan cara hidup kita, cara kita bertutur kata, cara kita bertindak, kita membawa orang pada kebenaran. Dan karena itu pentinglah bahwa kita setiap hari juga memulai hari dengan mohon satu rahmat yang harus kita minta. Dan itu adalah tuntunan roh kebijaksanaan, seperti yang diungkapkan dalam bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah yang membuat kita takut akan Allah. Kata takut akan Allah ini bukan berarti takut seperti takut sampai gemetar, bukan. Tapi bahwa kita sangat hormat kepada Allah. Kita mau taat pada Dia, kita mau ikuti perintahnya. Karena kita tahu Tuhan begitu sayang pada kita dan mencari kita. Seperti kata penulis kitab kebijaksanaan. Kebijaksanaan mencari orang
yang memiliki hati untuk menerima Dia dan hidup di dalam kebenaran. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, dalam roti dan anggur ini, berkatilah kami dengan belas kasih-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti,
dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Likwada, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Mari sejenak kita hening dalam hati dan menyebutkan nama-nama orang-orang yang kita doakan dan kita persembahkan di hadapan tahta kerahiman Allah. Ingatlah juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Semoga perpaduan tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 tubuh Kristus, tubuh.
Jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, cabutlah akarmu dan tertanamlah dirimu di laut, maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, berkat Ekaristi Kudus ini Engkau menyatukan kami dengan Yesus Kristus Putramu. Tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar mampu mengasihi dan mengampuni sesama kami. Semoga kelak kami semua layak memasuki kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah melayani dalam Ekaristi ini, juga tim pendukung kita yang bekerja di belakang layar untuk menayangkan ini juga secara live stream, dan juga untuk Rafael secara khusus yang mengatur audio, sehingga dalam kondisi hujan lebat kita masih bisa mendengarkan suara dari audio gereja. Dan kepada anda saudara-saudari pulang ke rumah, hati-hati di jalan dengan kondisi hujan lebat seperti ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, keluarga saudara, dan juga segala rencana kita di hari-hari mendatang, dan juga istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 653.